Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam melaksanakan kegiatan in-house training IHT dengan tema menyelaraskan visi misi dan tujuan sekolah untuk mewujudkan pembelajaran mendalam dan bermakna serta praktek pembuatan modul ajar. Acara akan kita mulai dengan membacakan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing supaya acara ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rina Mariati SPD. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Wajib nasional Indonesia Raya. Acara berikutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan kegiatan in-house training untuk memperdalam kegiatan dan pengetahuan kita terkait pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, sebelum Bapak Ibu dibawa lebih lanjut kepada materi terkait pembelajaran mendalam tersebut, saya akan mengawalinya dari proses untuk menyelaraskan visi, misi, dan tujuan kita. Karena diawali daripada misi, visi, dan tujuanlah nanti sekolah ini akan tahu arahnya kemana. Terus kita ini akan mengingat kembali visi misi yang Bapak Ibu misalnya sudah lupa atau tidak lagi pernah membuka dokumen tentang visi misi tujuan sekolah. Nah, saat ini kita kembali untuk membahasnya, menganalisisnya. Apakah visi misi ini masih relevan dengan zaman yang sekarang? Walaupun kita menyusunnya di tahun 2022 waktu itu ketika pelaksanaan kurikulum merdeka kita ganti visi misi yang baru. Nah, sekarang kita tinjau ulang. Setelah 3 tahun berjalan, kita tinjau ulang visi misi ini. Saya nanti meminta
masukan, minta pendapat dari Bapak Ibu guru semuanya, apakah masih relevan atau tidaknya, gitu ya, visi misi yang sudah kita susun di tahun 2022 ini dengan zaman yang saat ini tahun 2025, termasuk dikaitkan dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu, ini hanya sepintas saja ya. Ini adalah prestasi yang pernah saya raih. Ini sebagai gambaran saja. Intinya untuk memotivasi Bapak Ibu, karena seyogianya kepemimpinan sejati ini lahir dari keteladanan, bukan sekedar kata-kata. Jadi apa yang sudah saya raih, apa yang sudah saya torehkan, prestasi kinerja saya selama di SD Palamuru ini bisa memotivasi Bapak Ibu semuanya. Kita akan mengenal dulu lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu. Hanya kita mengenalnya berkebinekaan global. Kemudian berakhlak mulia, tentu ini target utama adalah memiliki anak didik dan generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, yang percaya akan Tuhannya dan mau beribadah kepada Tuhannya, yang selalu percaya dan yakin bahwa Tuhannya yang menciptakannya dan patut untuk dan wajib untuk disembah. Itu berakhlak mulia, termasuk di dalam segala macam tingkah laku sehari-harinya, keseharian yang menunjukkan pola dan juga mencerminkan anak-anak yang memiliki akhlak mulia yang tinggi. Kemudian bernalar kritis. Nah, ini kaitannya dengan kemampuan kognitif anak-anak kita. Ya, anak-anak kita bisa memiliki kemampuan yang mumpuni ketika berkaitan dengan materi, berkaitan dengan daya nalarnya, gitu ya. Bernalar kritis. Kemudian inovatif bisa membuat sesuatu yang berbeda dari kebanyakan. Nah, ini sudah dibuktikan Bapak Ibu. Visi misi ini sudah dibuktikan oleh peserta didik kita dan dibuktikan oleh guru-gurunya bahwa kita mampu untuk mewujudkan visi misi yang sudah kita bentuk ini. Inovasi, banyak sekali penemuan atau inovasi terobosan baru oleh peserta didik kita yang bisa menunjukkan bahwa ini tingkat kreativitasnya tinggi, tingkat inovasinya tinggi. Contohnya ketika pembuatan arang, juga bahan pupuk ya Pak Ivan. Juga pupuk itu dari pemanfaatan limbah eceng gondok. Itu kan inovasi anak-anak, ya, mempergunakan mikro enzim ya, bioenzim IM4 ya, efektif mikroorganisme. Ini anak-anak sudah bersentuhan langsung dengan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk dia dan lingkungannya, gitu. Kemudian juga membuat tempe, gitu ya, membuat kewirausahaannya juga membuat apalagi itu pernah kita susu kedelai, ya. Ini inovasi yang ditujukan oleh anak-anak kita bahwa program-program kita ini luar biasa loh, berbeda dengan sekolah yang lain. Itu anak kelas 3, anak kelas 2 diajarkan bagaimana cara mengolah susu kedelai dan juga tempe. Gitu. Anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 diajarkan bagaimana cara mengolah yang limbah menjadi sesuatu yang berharga untuk kehidupan kita. Bisa dijadikan pupuk, bisa dijadikan bahan bakar alternatif. Gitu. Ini sampai dipuji, diberi apresiasi yang luar biasa oleh pihak kecamatan luar, bukan kecamatan Cilacap, oleh pihak kecamatan luar. Mereka datang ke sekolah ini, yaitu melihat dan bangga sekali melihat siswa kita bisa membuat bahan bakar alternatif dari eceng gondok. Kemudian makna visi ini berkebenaran berarti menghargai perbedaan dan toleransi, Bapak Ibu. Kemudian berakhlak mulia ini sama dengan religius atau berbudi pekerti yang luhur. Berarti ini cerdas, logis dan juga bijaksana. Ya, artinya ketika sebelum mereka
memutuskan atau menyimpulkan satu hal, pakai dulu daya nalarnya. Nalar kritisnya dipakai dulu sehingga ketika menyimpulkan sesuatu ini tidak salah, ya, dipakai kebijaksanaannya, logisnya dan cerdas. Kemudian inovatif di bidang kreatif, mandiri dan mampu berkembang. Sejauh ini perkembangan siswa kita ini sudah menjadi ini target yang sudah tercapai, gitu ya. Kemudian untuk misinya yang pertama adalah membentuk budaya sekolah yang menghargai keberagaman dan toleransi. Ini kan sudah sangat jelas ya, sesuai dengan tujuan kita. Siswa yang berkebinekaan global adalah yang menghargai keberagaman dan juga memiliki tingkat toleransi yang tinggi. Selanjutnya adalah membentuk sikap religius, sopan santun dan berakhlak mulia. Ini sudah ditanamkan oleh guru PAI, oleh guru PAK terkait sikap yang religius karena kita berbeda agama. Tapi saya yakin guru PAK pun akan sangat konsen terkait peningkatan religius anak-anak. Guru PAI juga konsen akan meningkatkan tingkat religius anak didiknya, ya. Kemudian memiliki anak didik yang sopan, santun dan juga berakhlak mulia. Selanjutnya adalah menumbuh kembangkan kecerdasan emosional, intelektual dan bernalar kritis. Kecerdasan emosional ini pernah kita juga memiliki satu program yang luar biasa. Programnya adalah The Mental Health for Student. Ya, program ini akan membantu anak-anak untuk bisa mengelola emosinya. Jadi berkaitan dengan kecerdasan emosi. Jadi bisa meregulasi emosi yang dirasakan. Ketika anak marah, ketika anak sedih, ketika anak kesel, jadi bisa diregulasi perasaan. Programnya berhasil, bagus programnya, ya. Kemudian membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan inovatif dan juga berkesinambungan. Alhamdulillah program-program kita yang berkaitan dengan inovasi tadi itu sudah berkesinambungan dari tahun 2020 sampai sekarang tetap continue kita lakukan, ya. Akan mengajarkan kepada anak tentang kewirausahaan, tentang kearifan lokal, tentang menyayangi dan mencintai lingkungan dan juga tubuhnya, gitu. Kita pernah membahas dan proyek itu semua sudah dilaksanakan, ya. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya adalah untuk membentuk peserta didik mengamalkan ajaran agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya, ya. Peserta didik mengamalkan ajaran agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan. Kemudian selanjutnya peserta didik yang disiplin, berkarakter dan juga peduli sosial. Lulusan berprestasi akademik dan non akademik. Nah, ini yang perlu juga kita tingkatkan Bapak Ibu. Ini untuk lulusan berprestasi akademik dan non akademiknya. Tahun ini kita diwakili oleh juara Olimpiade MIPA, ya, tingkat Kecamatan Ciranjang. Walaupun belum bisa lolos ke tingkat kabupaten, ini sudah jadi prestasi yang luar biasa di bidang akademiknya. Ya, kemudian di bidang akademik juga kita sudah memperoleh beberapa juara, ya, dari lomba FTBI, kemudian FKSN dan juga olahraga, gitu. Kemudian proses pembelajaran variatif dan inovatif ini juga sudah terbukti Bapak Ibu bisa melaksanakan proses pembelajaran yang variatif dan inovatif. Dari mana saya bisa menilainya? Dari kegiatan observasi dan juga supervisi kelas yang saya lakukan, membersamai Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengajar di kelasnya. Ini kan bisa saya nilai, gitu. Jadi saya bisa melihat apakah Bapak Ibu ini mengajarnya sudah variatif atau inovatif belum, gitu ya. Selanjutnya adalah guru dan tenaga kependidikan yang profesional. Kemudian pengelolaan pendidikan partisipatif, transparan dan akuntabel, kerjasama harmonis dengan masyarakat, kemudian sarana prasarana memadai, sekolah bersih dan juga sehat. Nah, ini tujuan yang sudah kita tentukan dulu. Ada beberapa mungkin yang belum tercapai sepenuhnya. Kalau saya rasa ini sudah tercapai sepenuhnya, tapi jika misalnya ada beberapa poin atau beberapa bagian yang belum maksimal, yang kita tingkatkan ini, gitu. Ini tujuan
untuk meraih visi misi kita. Bapak Ibu bisa berintrospeksi diri, bisa merefleksi diri di poin mana yang belum merasa cukup kuat. Misalnya di pembelajaran yang kreatif dan inovatif, atau di kualifikasi pendidikan, ya. Nah, ini nanti bisa ditingkatkan lagi Bapak Ibu sehingga visi misi kita bisa benar-benar tercapai dan juga terwujud. Nanti adalah peran warga sekolah. Visi misi dan tujuan tadi mustahil akan bisa terwujud tanpa adanya kolaborasi. Yang tengah ini adalah sekolah kita Bapak Ibu, SNDT Pahlawan 2, kebanggaan kita semuanya. Dan yang menyokongnya adalah yang pertama kepala sekolah sebagai pengarah dan teladan, kemudian guru sebagai fasilitator dan juga pembimbing, selanjutnya siswa ini sebagai pelaku utama pembelajaran. Ini objeknya itu siswa ini, ya. Jadi objeknya ingin bagus, berarti di awal juga harus bagus dulu nih, dari mulai kepala sekolah, gurunya juga harus bagus sehingga menghasilkan peserta didik yang bagus juga. Jadi adalah orang tua ini sebagai masyarakat dan juga mitra pendukung. Posisinya juga sangat penting Bapak Ibu, orang tua dan masyarakat ini, karena program kita bisa diterima dengan baik, ya. Yaitu welcome tidaknya orang tua melaksanakan program yang kita berikan, gitu. Nah, sehingga kolaborasi ini sangat penting kita jaga bersama-sama, ya. Jadi mulai saat ini, yuk kita sama-sama meningkatkan kualitas diri kita. Silakan berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing. Berkontribusi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kepala sekolah berperannya di mana saja, guru berperannya di mana saja, masyarakat orang tua berperannya di mana saja. Kontribusi yang maksimal akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, ya. SD Pahlawan 2 ini akan menjadi SD yang maju secara kemampuannya, kemudian secara pelayanannya. Kalau secara sadar prasarana memang kita tidak bisa memaksakan Bapak Ibu, karena sadar prasarana ini terkait dengan dana alokasi khusus dan ini harus didapatkannya. Nah, dan tidak mudah, tidak semua sekolah bisa mendapatkan dana alokasi khusus tersebut, gitu ya. Kemudian dari BWSP juga tidak bisa kita lakukan untuk membuat atau melengkapi sadar prasarana yang ada, misalnya menambah ruang kelas atau menambah atau perbaikan yang besar jumlahnya, karena hanya 20% itu yang bisa dialokasikan untuk perbaikan yang ringan-ringannya saja, untuk perbaikan kelas, perbaikan ruangan, gitu ya. Sehingga kolaborasi itu kita manfaatkan saja. Nah, ini kita berbasis asetnya kita fokuskan kepada kemampuan kita nih. Jangan berbasis aset melulu terhadap sarana dan prasarana, melulu terhadap modal atau finansial. Itu akan sulit untuk melangkah Bapak Ibu. Tapi ketika asetnya ini kita ambil dari kemampuan kita, ini nih yang tidak akan pernah habisnya. Kita gali kemampuan kita untuk bisa dijadikan aset yang berharga. Kan tidak akan pernah habis ya. Kemampuan kita kalau digali, diasah malah semakin muncul, gitu. Berbeda barang atau uang ketika terus dipakai kan akan habis nih, gitu ya. Sarana prasarana ketika kita hanya mengumpulkan sarana prasarana, lama-lama juga akan aus, akan rusak lama-lama itu. Tapi kemampuan semakin lama akan semakin terasa dan semakin bagus. Jadi kita akan fokus ke dalam aset yang berbasis kemampuan tadi, ya. Jadi kita sama-sama meningkatkan kompetensi kita dan berperan sesuai dengan perannya masing-masing, yang berikan yang terbaik untuk sekolah kita. Nah, selanjutnya visi, misi, tujuan, implementasi pembelajaran mendalam. Semuanya ini saling berkontinuitas, ya. Pembelajaran mendalam ini akan terrealisasi, akan bisa diimplementasikan, diterapkan di sekolah kita, akan mengacu kepada tujuan sekolah, kemudian misi sekolah dan juga visi sekolah.
Visi ini merupakan cita-cita yang ideal Bapak Ibu. Ketika kita itu saya tuh bermimpi, kita semua tuh bermimpi dulu itu tahun 2021 sekitar tahun 2020 kita perubahan visi misi itu. Dari tahun 2020 ketika Sekolah Penggerak dilaunchingkan, kita ini sedang bermimpi waktu itu. Bermimpi memiliki anak-anak yang berkebinekaan global, yang berakhlak mulia, berarti bisa berinovasi. Itu kita sedang memiliki cita-cita yang besar dan sekaligus sedang membayangkan itu. Mimpi kita tuh besar waktu itu, ya. Walaupun kita tidak tahu nantinya akan berhasil atau tidak. Nah, nanti dibantu oleh misi dan juga tujuan bagaimana caranya kita bisa mewujudkan visi tersebut. Dan akhirnya terbuktilah dengan perjuangan tadi ya, dengan perjuangan kita melangkah sesuai dengan tujuan, sesuai dengan visi dan misi, akhirnya semuanya bisa terwujud Bapak Ibu. Nah sekarang yuk mari kita kaitkan visi-visi dan tujuan ini dengan diselaraskan dengan pembelajaran mendalam. Nah tadi diselaraskan juga dengan kurikulum merdeka, diselaraskan dengan profil 8 profil lulusan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu ada hal yang perlu kita refleksikan bersama. Ya, dan sedangkan Bapak Ibu memberikan masukannya. Tadi ingat ya, visi sekolah kita ini yang awalnya adalah terwujudnya pas tadi yang berkebinekaan global, berakhlak mulia, bernalar kritis dan juga ya. Nah, sekarang apakah visi misi tersebut sudah tercermin dalam aktivitas sekolah? Kemudian komitmen bersama sumber sekolah untuk mewujudkannya itu seperti apa ya? Dan yang terlewat yang satu adalah apakah perlu penyelarasan visi-visi yang baru? Misalnya Bapak Ibu punya ide untuk mengganti jargon berani, ya? Misalnya dengan rajin, dengan sehati misalnya, ya? Nah, ini silakan. Ya Bapak Ibu silakan konsep dulu, saya berikan kesempatan 5 menit untuk mengonsep ya pertanyaan-pertanyaan tadi disodorkan, kemudian silahkan berikan pandangannya. Siapa yang sudah punya gagasan terkait visi misi ataukah sudah ada gambaran, sudah selaras belum nih visi misi ataukah mau ditambah lagi misalnya? Lalu sesuai dengan budaya sekolah dan sesuai dengan yang baru apa dari pemerintah? Pendekatan pembelajaran mendalam. Ya, pengen. Bunyinya jadi begini, mewujudkan lulusan beriman, berkarakter, peduli lingkungan, dan berkebinekaan global sesuai dengan 8 profil lulusan melalui pembelajaran mendalam yang bermakna dan berpusat pada siswa. Lalu saya minta jargonnya yang sesuai dengan visi tadi. Ada 8 usulan, yang 1 cerdas, 2 hebat, 3 sejati. Saya condong milih yang hebat. Singkatannya dari apa itu hebat? Singkatan H-nya dari hidup beriman, E-nya empati dan peduli, B-nya berkebinekaan global, A-nya aktif belajar, aktif bernalar kristis, T-nya tumbuh kreatif dan inovatif. Hebat. Yes. Di awal sesudah berakhlak mulia lalu berkebinekaan global, bernalar kritis dan inovatif. Karena kita itu harus berakhlak mulia dulu gitu Bu, sebelum Singkatannya nanti lupa nggak? Bernya ini berakhlak. Iya berakhlak. Kemudian kebinekaan globalnya? Oh itu terkait singkatan berani. Iya, ya, ini Bu? berarti singkatan. Jadi bernya ini dari berkebinekaan global, A-nya akhlak mulia, A-nya akhlak ya. M-nya nalar kritis, Beriman jadi ganti Beriman. ya. Beriman, berkebinekaan global dan bernalar kritis. Jadi tadi setelah kita mendengarkan masukan dan paparan yang disampaikan untuk merefresh, mengingat kembali tentang visi dan misi dari Sekolah SD Palma 2, jadi kami sebagai tenaga pendidik berupaya menyelaraskan. Jadi juga kita tadi penerapan disiplin jam pembelajaran, kita berupaya kami para guru ingin memberikan pelayanan yang terbaik dulu Bu kepada peserta didik. Nanti
dengan program-program yang ada, kami berupaya tadi supaya bisa mendekati dulu terhadap visi dan misi, baru kita akan memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik, disertai dengan visi misi ini. Kami melaksanakannya, contohnya saja ketika kita di dalam kelas, kita berupaya mendorong peserta didik, jadi tidak hanya datang ke sekolah, jadi mereka memiliki tujuan ke sekolah itu, supaya nanti di sekolah itu mereka mengalami pengalaman yang bermakna, tahu loh makna pembelajaran yang dipelajari di sekolah itu ada manfaatnya. Statement akhir gitu ya Bapak Ibu, bahwa masa depan sekolah ini ditentukan oleh sejauh mana kita berani bermimpi dan bekerja sama untuk mewujudkannya. Dan apa yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu dan juga saya perlihatkan, nah ini semoga bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu. Ini hasil dari mimpi, sehingga bisa menorehkan prestasi dari mimpi Bapak Ibu. Karena saya dari zaman waktu jadi guru di 3 kecamatan, malah saya di Naringgo, di Bojongpicung, di Ciranjang, ini selalu menorehkan dan ingin mewujudkan prestasi gitu, meninggalkan sesuatu yang bisa dikenang ketika saya nanti meninggalkan tempat tersebut. Sehingga ini semoga ini bisa menjadi motivasi untuk sekolah kita untuk terus maju ke depannya. Saya wakili Bapak Ibu, gitu ya. Saya pernah jadi guru berprestasi, saya pernah jadi kepala sekolah penggerak, saya pernah jadi narasumber berbagi praktik baik BPGP Provinsi Jawa Barat, saya pernah menjadi kepala sekolah berprestasi tingkat Kabupaten Cianjur, saya pernah menjadi kepala sekolah inovatif tingkat Provinsi Jawa Barat, dan juga yang terakhir saya jadi kandidat PNS berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat. Ini yang terbaru, gitu. Nah ini berawal dari mimpi Bapak Ibu, ya. Dan tadi sejauh mana kita berani bermimpi dan bekerja sama untuk bisa mewujudkannya. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu penyampaian materi akan dilanjutkan oleh Ibu Rina Mariati. Kepadanya dipersilakan. Nah, di dalam pengalaman belajar ini harus ada prinsip BBM. Apa itu prinsip BBM? Yang pertama itu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Selanjutnya mendeskripsikan pengalaman belajar 3M. Apa itu 3M? Memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Nah, biasanya pengalaman belajar itu ada di kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Tepuk PPT. Tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Tepuk PPB. Bukan tidak, tapi belum. Coba lagi. Sekarang tepuk berkesadaran. Aku tahu, aku sadar, ku lakukan. Aku tahu, aku sadar, ku lakukan. Aku tahu, aku sadar, aku tahu, aku sadar, aku tahu, aku sadar, ku lakukan. Tepuk tangan. Ya, ini ada contoh dari persiapan pembelajaran yang dibuat. Ini dibuat khusus untuk pas C dengan materi mengukur sifat-sifat cahaya. Ya, coba kita lihat. Ini khusus untuk kelas 5. Ingin melihat sejauh mana Bapak Ibu memahami tentang pembuatan perangkat ajar ini. Ya, jadi PR Bapak Ibu, sehingga ketika kita tampil di buku kita lebih percaya diri Bapak Ibu. Ya, karena kita setelah piloting.
Jadi perwakilan sekolah kita nanti kan jadi narasumber 2 orang. Masa yang temannya lainnya tidak bisa mewakili untuk presentasi ke depan, gitu. Jadi Bapak Ibu dikonsep dulu sekarang sehingga nanti ketika kegiatan gugus bisa tampil maksimal mewakili sekolah untuk presentasi. Demikian pertemuan kita pada hari ini dapat kita akhiri. Terima kasih kepada Ibu Rizka Inawati MPD yang telah memberikan motivator yang luar biasa pada kita, kepada Ibu Rina dan Bapak Yuspian yang telah memberikan ilmu kepada kami di sini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru sampaikan kepada kami menjadi ilmu yang bermanfaat serta menjadi ladang pahala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu Guru SDN Palangan 2 yang telah hadir di acara ini. Semoga kita menjadi keluarga yang kompak dalam hal-hal positif. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.